Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang tata cara bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Nah, untuk kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas atau belajar bersama untuk membahas tentang partikel nende ya, nende, atau juga nanti ada yang di akhir video akan saya bahas juga tentang atau nendeo. Sebelum kita membahas lebih terperinci atau lebih lanjut, maka saya sudah menuliskan bagaimana cara menempelkan atau menggabungkan partikel nende atau nendeo ini ke berbagai kata, maksudnya kata sifat bisa, dan juga dimasukkan ke kata kerja bisa, dan nanti juga bisa dimasukkan pada kata benda. Nah, ini saya sudah menuliskan jadwalnya. Kita lihat dulu sebelum kita membahas tentang fungsi-fungsinya yang lebih detail dan terperinci. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini kita sudah menuliskan daftar dari cara pemakaian partikel nende ataupun nende atau nendeo. Ini sama cara pemasangannya, cuma di sini partikel tersebut ini bisa masuk pada kata sifat dan juga masuk pada kata kerja yang bentuk biasa, dan juga kata kerja yang bentuk lampau, dan juga nanti bisa masuk kepada kata benda ya. Nah, ini akan saya jelaskan cara pemasangannya. Untuk rumusnya, untuk partikel nende ini yang masuk pada kata sifat ini dibagi lagi kata sifat yang berakhiran vokal dan juga kata sifat yang berakhiran konsonan. Untuk kata sifat yang berakhiran vokal ini menggunakan nd seperti ini ya. Kemudian untuk kata sifat yang berakhiran konsonan ini menggunakan ende. Kemudian untuk kata kerja ini menggunakan nende, dan kata kerja yang bentuk lampau ini menggunakan asnende atau osnende, bacanya anende onende ya, seperti itu. Dan kemudian untuk kata benda nanti ada kalau pemakaian ende-nya itu berubah menjadi inde seperti ini. Kemudian untuk kata benda yang bentuk lampau ada juga ya. Ternyata kata benda ini bentuk lampau itu maksudnya untuk menceritakan suatu benda atau orang yang keadaannya itu sudah lampau ya, sudah lampau. Ini menggunakan iosnende atau ionende. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kata sifat yang berakhiran vokal menggunakan nd. Contohnya yepende. Yepende ini berasal dari kata yepeda. Yepeda itu kata dasarnya, karena yepeda ini kata sifat yang berakhiran vokal maka menggunakan nd. Jadi yepeda menjadi yepende, seperti itu. Contoh lagi, yang ini himdende. Nah, ini himdende ini berasal dari kata himdelda. Nah, untuk kata sifat yang berupa akhiran real atau konsonan real itu realnya dihilangkan dan langsung dimasukkan nd. Jadi setelah realnya dihilangkan langsung nd seperti ini. Jadi himdelda menjadi himdende seperti ini. Nah, ini asalnya adalah himdelda. Kemudian ketika digabung dengan partikel nd ini realnya dihilangkan dan ini juga dihilangkan, maka langsung dimasuki nd menjadi seperti ini. Partikelnya pakai nd ya. Jadi himdelda menjadi himdende. Kemudian ini adalah kata sifat yang tidak beraturan ya, termasuknya ini dua ini dan ini nanti. Kemudian contoh daunde. Daunde ini adalah berasal dari kata dobda. Kata dobda ini akhir katanya ini menggunakan biep ya. Ketika biep ini digabung dengan partikel nd, maka biepnya ini berubah menjadi u dan ini dihilangkan, kemudian langsung ditambahkan nd menjadi daunde. Daunde ini berasal dari dobda ditambah nd, ini
biopnya berubah menjadi U dan kemudian langsung ditambahkan ende. Jadi dobda menjadi dounde seperti ini. Kemudian untuk contoh kata sifat yang berakhiran konsonan, ini menggunakan ende seperti ini. Contohnya nopende. Nopende ini berasal dari kata dasar nopda dan kemudian ditambahkan partikel ende menjadi seperti ini ya. Nopda karena ini berakhiran konsonan, maka partikelnya menggunakan ende seperti ini. Nopda berubah menjadi nopende. Kemudian kata jokende ya. Jokende ini asal kata dasarnya yaitu kata jokda, kemudian ditambah partikel ende karena ini berakhiran konsonan. Nanti jokda berubah menjadi jokende seperti ini. Kemudian untuk kata kerja, ada kata kerja ini ada dua bentuk, yaitu kata kerja yang bentuk biasa dan kata kerja yang bentuk lampau. Yang untuk kata kerja yang ini, yang biasa ini menggunakan nende, Contohnya oda menjadi o nende, tinggal menambahkan nende ya. Kemudian kata ikda ini artinya membaca, ditambahkan partikel nende karena ini membaca kata kerja, jadi menggunakan nende. Ing nende, bahasanya seperti itu, ing nende. Kemudian juga khususnya kata ida dan obda ini juga menggunakan nende ya. Ida menjadi i nende, obda menjadi om nende, seperti ini. Kemudian contoh lagi, mandelda menjadi mandenende ya. Mandelda menjadi mandenende. Ini ketika kata kerja ini berakhiran konsonan bentuk real, maka realnya itu dihilangkan dan menggunakan nende. Ini untuk kata kerja ya. Ini berasal dari kata mandelda. Mandelda yang membuat. Ketika ini berakhiran dengan real, maka realnya dihilangkan. Dan kemudian untuk ini karena kata kerja, maka menggunakan partikel nende. Menjadi mandelda menjadi mandenende. Contoh sanende ini berasal dari kata salda. Ketika ini berakhiran real, maka ini realnya dihilangkan ketika digabung dengan partikel nende. Jadi salda menjadi sanende seperti ini. Sanende ini sama seperti kata sada, tapi ini perbedaannya gimana untuk membedakan salda dan sada? Ini tinggal melihat apa itu kalimatnya ya. Tinggal melihat kalimatnya. Kalau kalimatnya itu tentang tinggal, berarti artinya tinggal berasal dari kata salda. Atau ketika kalimatnya itu menceritakan tentang membeli, berarti ya berarti membeli, seperti itu. Kemudian contoh yang kata kerja yang tidak beraturan lagi yang digabung dengan partikel nende yaitu teda. Teda artinya mendengar. Teda ini tetap tetnende ya, tetnende. Tetapi nanti kalau ada partikel yang lain nanti bisa berubah-berubah, ini bisa teda bisa berubah menjadi deroyo seperti itu. Ketika teda ini digabung dengan partikel nende, maka bentuknya tetap ya, teda menjadi tetnende. Lalu bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk lampau? Nah, ketika kata kerja yang bentuknya lampau dan digabung dengan partikel nende, ini berubah menjadi seperti ini. Rumusnya as nende atau os nende. Jadi seperti contoh oda karena bentuknya lampau ini menggunakan s ya. Os as sama. Wayo menjadi was nende atau wanende. Kemudian kata manada, manayo, mananende, bacanya mananende, tulisannya manas nende ya, seperti ini. Setelah itu kita beralih ke kata benda. Kata benda pun juga bisa dimasuki dengan partikel nde. Tetapi untuk kata benda ini menggunakan inde ya, berubah menjadi inde. Contoh hakseng inde. Kemudian untuk kata benda yang bentuknya lampau seperti ini, kata bendanya esa. Kemudian contoh lagi yang terakhir hakseng seperti tadi. Jadi ketika menceritakan dulu saya murid itu hakseng yosoyo atau hakseng yosamnida. Ketika dimasuki nende ini berubah menjadi hakseng yonende. Hakseng yonende. Jadi perbedaannya seperti itu. Ini kalau vokal, kalau yang ini adalah konsonan. Konsonan. Ini konsonan.
Jadi seperti itu tadi daftar dari cara pemakaian atau cara menambahkan partikel ende, nende kepada kata sifat atau untuk kata benda dan juga kata kerja. Jadi berbeda-beda ya. Dan setelah ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsinya. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi tentang partikel nende atau ende yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Adapun beberapa fungsinya akan kita bahas satu persatu di sini ya. Oke. Untuk fungsinya, yaitu yang pertama yaitu menunjukkan informasi yang berlawanan atau berbeda antara klausa pertama dan kedua. Klausa ini maksudnya biasanya pakai nende atau ende ini ada dua klausa ya, kalimatnya maksudnya. Klausa pertama dan kedua ini berlawanan atau menunjukkan hasil yang tak terduga dari apa yang dijelaskan pada klausa pertama. Contoh, 낮에는 차가 많은데 밤에는 차가 없어요. Artinya siang hari mobil banyak tetapi malam tidak ada. Ini kata ini manende. Ini artinya adalah banyak tetapi, seperti itu, menjelaskan perlawanan atau perbedaan antara klausa pertama dan kedua. Kemudian contoh lagi, 저는 형은 있는데 누나는 없어요. Saya kakak laki-laki ada tetapi kakak perempuan tidak ada. Pada klausa yang pertama ini adalah menerangkan tentang kakak laki-lakinya ada tapi, dan disebutkan ada tapinya. Untuk klausa yang kedua, nunanen 없어요, kakak perempuan tidak punya. Seperti ini. Jadi pemakaian nendenya ini mengungkapkan perlawanan antara klausa pertama dan kedua atau yang perbedaan ya. Kita contohkan satu lagi, 노래는 못하는데 춤은 잘 춰요. Saya tidak bisa menyanyi tetapi menarinya bagus. Ini 노래는 못하는데 ini artinya saya tidak bisa menyanyi tetapi ada tetapinya ya. Ada tetapi di dalam maksud nende ini. Untuk yang kedua, klausa yang kedua ini berbeda dengan klausa yang pertama. Ada perbedaan atau perlawanan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan latar belakang atau alasan dari klausa yang kedua. Jadi ada menjadi latar belakang atau alasan klausa yang kedua. Contohnya, 추운데 창문을 닫을까요? Artinya dingin. Bagaimana kalau saya tutup jendelanya? Yaitu kata 추운데 ini artinya dingin. Dingin ini menjadi alasan atau latar belakang dari perkataan yang sesudahnya ini. Bagaimana kalau saya tutup jendela? Jadi alasan untuk menutup jendela ini karena dingin, yaitu diterangkan pada klausa yang pertama yang memakai partikel de ini. Jadi 추운데 dingin. Terus klausa yang kedua ini adalah menjadi alasan dari apa yang dikatakan pada klausa yang kedua. Contoh lagi, 백화점에 가는데 같이 갈래요? Artinya, saya pergi ke supermarket. Maukah pergi bersama? Jadi kata yang kedua atau klausa yang kedua ini, maukah pergi bersama, ini didasari atas latar belakang saya pergi ke supermarket. Jadi karena pergi ke supermarket maka menawari maukah pergi bersama, seperti itu. Contoh lagi, 저 동생은 학생인데 공부를 아주 잘해요. Artinya adik saya pelajar. Terus belajarnya sangat bagus. Kata-kata yang kedua ini, klausa yang kedua ini karena belajarnya sangat bagus, ini didasari atas latar belakang karena adik saya pelajar. Ini menceritakan adiknya belajarnya sangat bagus. Ini latar belakangnya adalah adik saya pelajar karena pelajar. Seperti ini. 제 동생은 학생인데 공부를 아주 잘해요. Adik saya pelajar, belajarnya sangat bagus. Jadi seperti ini ya. Bisa dimengerti mungkin dari penjelasan fungsi yang kedua, yaitu untuk menunjukkan latar belakang atau alasan dari klausa yang kedua. Klausa yang pertama ini menjadi latar belakang atau alasan dari klausa yang kedua. Seperti ini ya. Jadi itulah tadi penjelasan fungsi dari partikel nd. Kemudian yang kita akan bahas lagi partikel tentang sama tapi ada yo-nya. Jadi endeyo atau nendeyo. Jadi ini berbeda dengan yang kita jelaskan di awal tadi. Nendeyo ini biasanya berada di akhir kalimat karena menjadi imbuhan di akhir
kalimat ya. Jadi untuk yang tadi itu adalah partikel ende tanpa yo, kemudian yang ini adalah partikel endeo atau nendeo. Nendeo ini berbeda dari yang tadi. Ini adalah sebagai akhir dari kalimat atau akhiran dari kalimat. Adapun fungsinya yang pertama yaitu untuk menunjukkan ketidaksepakatan atau menentang ya. Contoh, o늘 날씨가 안 좋아요. 오늘 날씨가 안 좋아요 ini adalah perkataan orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua yang B menjawab, 저는 좋은데요. 저는 좋은데요. Artinya, 오늘 날씨가 안 좋아요. Hari ini cuacanya tidak dingin. Ini orang yang pertama. Kemudian kita menyanggah atau menentang atau tidak sepakat dengan apa yang dikatakan. Maka mengucapkan, 저는 좋은데요. Saya dingin. Yang pertama mengatakan tidak dingin, tapi ditentang saya dingin dengan menggunakan partikel nendeo sebagai akhiran kalimatnya. 오늘 날씨가 안 좋아요. Hari ini cuacanya tidak dingin. 저는 좋은데요. Saya dingin. Jadi seperti ini ya. Menjadi fungsinya yaitu untuk menjadi akhiran yang menyatakan ketidaksepakatan atau menentang dari perkataan yang awal atau perkataan dari orang lain. Fungsi yang kedua tentang nendeo ini mengekspresikan harapan atau menunggu tanggapan dari orang lain. Orang lain itu ditunggu bicara apa, seperti itu. Contoh kita contohkan saja biar lebih paham. Untuk yang fungsi mengekspresikan harapan atau menunggu tanggapan dari orang lain ini. Contohnya, misalnya si A ini dan ada si B. Si A ini menelepon misalnya, 여보세요, 거기 하영 씨 댁이지요? 여보세요, halo. Halo, ini misalnya ketika menelepon ya. 여보세요, halo, 거기 하영 씨 댁이지요? Di situ rumah Hayong kan? Nah, ini menanyakan memastikan rumahnya Hayong. Jadi, halo, 거기 하영 씨 댁이지요? Di situ rumah Hayong kan? Seperti itu. Terus dijawab, 네, 맞는데요. 네, 맞는데요. Di sini ya benar. Nah, di sini ini ada ekspresi yang tersirat di sini ketika mengucapkan 맞는데요. Ini benar. Ini masih menunggu jawaban dari apa yang dikatakan oleh si penelepon tadi. Benar. Terus kamu siapa? Maksudnya seperti itu. Menunggu. Kamu siapa? Ada perlu apa? Misalnya seperti itu yang ditunggu harapan dari orang yang menelepon tadi. Jadi kata-kata 맞는데요 ini adalah ada harapan atau menunggu orang lain tadi itu berbicara apa, akan berbicara apa lagi. Harusnya misalnya 여보세요, halo, 거기 하영 씨 댁이지요? Di situ rumah Hayong kan, menanyakan. Terus dijawab, ya, 네, 맞는데요. Ya, benar. Terus kamu iki menunggu. Ini menunggu jawaban lagi. Ini ada perlu apa? Ada masalah apa? Atau kamu siapa? Seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu ya, menunggu jawaban atau tanggapan dari orang lain. Yang terakhir, fungsinya yaitu mengekspresikan terkejut dalam menemukan atau merasakan sesuatu yang tak terduga ketika mengamati sesuatu. Itu terkejut atau terheran ya. Heran atau terkejut ketika mengamati sesuatu yang dilihatnya. Contoh, 옷이 정말 예쁜데요. 옷이 정말 예쁜데요. Ini ketika misalnya sambil melihat teman yang membuat baju. Ini contohnya dan mengatakan 옷이 정말 예쁜데요. Artinya bajunya sangat bagus sekali. Ini agak terheran atau terkejut atau heran ketika mengamati temannya melihat membuat baju kok bagus ya. Misalnya dengan ekspresi 옷이 정말 예쁜데요 dengan menambahkan endeo, ini mengekspresikan terkejut atau heran ketika melihat situasi yang dilihatnya. Bajunya sangat bagus sekali, seperti itu ya. Contoh yang kedua, 한국말 아주 잘 하시는데요. Ini ketika melihat orang asing berbicara bahasa Korea bagus sekali. 한국말을 아주 잘 하시는데요. Misalnya artinya ini, dia sangat bagus berbahasa Korea. Dengan ekspresi yang heran atau terkejut atau kagum ya. Misalnya seperti itu ketika melihat orang asing yang pandai berbicara bahasa Korea.
Hanguk mara aju jelhasinendeyo. Dia sangat bagus berbahasa Korea, dan ini untuk mengekspresikan ketika terkejut atau kagum ketika mengamati sesuatu yang dilihatnya, mengamati situasi yang dilihatnya atau dirasakan. Jadi seperti itu. Ketika fungsi dari yang ini partikel nendeo atau endeo yang sebagai akhiran dari kalimat. Itulah tadi mungkin agak lama pembahasan kita kali ini, secara terperinci sudah saya jelaskan. Mungkin kalau belum paham bisa diulangi lagi atau bisa belajar dari yang lain lagi. Untuk dari saya misalnya ada kesalahan dalam memberikan penjelasan, mohon maaf, dan semoga semuanya yang saya jelaskan dari awal hingga akhir tadi semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.